Numbers akhirnya terbentuk di manga Tensura chapter terbaru. Yaps, kalian gak salah baca judul. Gak tanggung-tanggung 700 Demon, divisi pasukan iblis terkuat Rimuru, terbentuk di chapter ini. Dalam manga Tensura chapter terbaru alias chapter 135 dengan judul Black Numbers atau Black Corps, kita akhirnya berinteraksi lebih jauh dengan 3 iblis cantik jelita yang Diablo bawa dari dunia iblis. Nah, mengingat chapter ini adalah chapter yang sangat kompleks, penuh dengan scene yang membutuhkan pemahaman mendalam dan detail-detail lainnya yang tampaknya hanya dimunculkan di novel saja, namun sengaja tidak dimunculkan di manga chapter terbaru ini demi kenikmatan pembaca manga yang lebih baik, maka Wong Anime akan menjelaskan detail-detail mengenai hal tersebut di video ini dan video lainnya. Chapter ini pada dasarnya dimulai dengan 3 cewek iblis berusaha untuk menilai karakter Rimuru yang sekarang memakai baju tradisional Cina. Setelah di chapter sebelumnya, mereka bertemu Rimuru untuk pertama kalinya. Blanc, iblis primordial putih, langsung menyadari kalau Rimuru adalah slime yang mengambil wujud sebagai manusia dalam sekali lihat. Dari monolog Blanc, kita bisa melihat kalau tampaknya dirinya merencanakan sesuatu kepada Rimuru apabila Rimuru yang telah menaklukkan Diablo tidak seperti yang dirinya harapkan. Penilaian selanjutnya dilakukan oleh iblis primordial ungu yang menyadari kalau Rimuru memiliki jumlah magic kill luar biasa, namun Rimuru mampu menahan jumlah magic kill tersebut dengan sangat sempurna dan ini membuat Violet terkesan. Meskipun begitu, dirinya juga mengatakan kalau menyembunyikan jumlah magic kill adalah hal yang mudah bagi para iblis primordial seperti mereka. Masalahnya, apakah Rimuru bisa mengetahui jati diri mereka yang saat ini sedang menyembunyikan identitas mereka dan jumlah magic kill mereka? Sementara itu di sisi lain, iblis primordial kuning June memiliki ide yang lebih radikal lagi. Dirinya yang tidak menyukai ide mengungkap identitas melalui magic kill lebih memilih untuk lebih frontal dan mengeluarkan menace. Pada dasarnya, June mengeluarkan aura intimidasi iblisnya kepada Rimuru, namun kemudian reaksi Rimuru membuat mereka semua tertegun. Sambil tersenyum ramah, Rimuru mengatakan kalau mereka semua adalah Archdemon. Hal ini tentu saja membuat mereka terkejut karena dalam sekali lihat Rimuru berhasil mendeteksi ranking mereka di dunia iblis. Dan bukan cuma itu, menace yang dikeluarkan Carrera seolah seperti tak berarti di hadapan Rimuru dan dimentahkan begitu saja. Padahal normalnya menace mesti dilawan dengan menace lainnya dan pertarungan aura seharusnya terjadi di hadapan mereka. Lebih jauh, Rimuru juga mengatakan kalau penempatan magic kill yang mereka lakukan untuk membuat tubuh mereka saat ini dilakukan dengan sangat sempurna, sehingga menurut Rimuru mereka kelihatan seperti manusia biasa di hadapan Rimuru. Diablo seperti biasa memuji Rimuru dikarenakan dirinya berhasil mengidentifikasi mereka dengan sekali lihat. Dan bahkan Diablo sempat ragu apakah Rimuru bisa benar-benar lulus dari tes mereka. Namun Diablo tampaknya sangat khawatir berlebihan perihal hal ini. Rimuru kemudian memuji usaha mereka untuk mengetes Rimuru dikarenakan menurutnya tidak masuk akal untuk mengabdi pada seseorang yang belum mereka temui, dan karenanya Rimuru kemudian mengatakan kalau apa yang mereka lakukan adalah ide yang bagus. Bagi yang tidak tahu, kalau kalian membaca novel, alasan Rimuru bisa dengan mudah menghancurkan tes yang mereka keluarkan terjadi dikarenakan Raphael pada dasarnya sudah mempersiapkan untuk menghancurkan tes ini. Pertama, Raphael mengungkap kepada Rimuru kalau mereka semua adalah Archdemon dengan usia minimal 1 milenia. Tidak hanya itu, Raphael juga pada dasarnya memasang perisai berlapis yang memisahkan antara Rimuru dengan dimensi ruang dengan menggunakan ultimate skill Raja Perjanjian Uriel yang membuat menace-nya Jone alias iblis primordial kuning tidak berpengaruh kepada Rimuru. Hal ini membuat seolah apa yang para iblis ini lakukan kepada Rimuru dimentahkan dengan senyum sederhana dari Rimuru. Melihat dengan mudah Rimuru bisa mementahkan semua jenis serangan mental dan tes yang mereka lakukan, mereka sangat terkejut. Jone terkejut karena Rimuru sama sekali tak takut pada Jone setelah dirinya mengeluarkan menace. Dirinya bahkan tidak berusaha menjilat atau menyanjung mereka karena Jone mengingat kalau Leon melakukan hal tersebut untuk membuat Carrera menghentikan sihir rudal nuklir yang dirinya terus lempar ke negaranya. Dengan kata lain, Rimuru terlihat tulus jika dibandingkan dengan manusia atau para raja iblis lainnya yang pernah menemuinya yang hampir kesemuanya dipenuhi dengan kepentingan. Tidak hanya itu, sikap Rimuru yang bersahabat kepada Diablo dan memperlakukannya seperti kenalan biasa membuat Violet juga terkejut.
Blanc yang melihat semua fenomena ini kemudian menjadi yang pertama bersikap bersahabat kepada Rimuru. Dirinya kemudian mengatakan kalau dirinya sangat menunggu untuk memulai bekerja dengannya, dan bahkan Blanc mengungkap kalau dirinya berdebar-debar ketika bertemu Rimuru. Kedua iblis lainnya kemudian menyusul perkataan Blanc. Johnny, si iblis kuning, terlihat sangat bersemangat ketika mengetahui kapabilitas Rimuru dan kemudian mengatakan kalau dirinya membawa 200 iblis pengikutnya untuk juga menjadi bawahan Rimuru. Rimuru kemudian mengatakan kalau mereka dan para pasukan iblis mereka akan diterima dengan baik di Tempest, dan mereka sekarang ini akan berada di bawah Diablo sebagai pengawas alias supervisor mereka. Setelahnya Sin pun berpindah tempat. Dari yang asalnya berada di kantornya Rimuru, sekarang berada di lantai 100 labirin alias dungeonnya Ramirez. Menggunakan kekuatannya, Diablo kemudian memanifestasikan beberapa iblis lainnya. Rimuru pun menyadari kalau sekarang ada 6 Archdemon lainnya yang dipanggil di hadapan mereka, dan untuk sementara sekarang ini berhasil Diablo buat tubuh mereka menggunakan Magic Q. Rimuru juga menyadari di antara seluruh iblis tersebut terdapat iblis ketujuh sekelas Greater Demon yang nyasar dengan tubuh penuh luka babak belur dan berdarah di hadapannya. Diablo kemudian menjelaskan kepada Rimuru kalau 6 Archdemon yang dirinya panggil kesemuanya adalah asisten dan bawahan 3 iblis perempuan yang tadi bertemu Rimuru, sedangkan satu lagi yang babak belur adalah iblis yang dirinya pungut di tengah perjalanan. Rimuru tampaknya mengerti kenapa Greater Demon tersebut babak belur, dan Rimuru tidak menanyakan lebih jauh apa yang terjadi pada iblis tersebut. Sementara di belakang para Archdemon tersebut terdapat ratusan iblis lainnya yang tampaknya mereka ternyata adalah bawahan dari para bawahan tadi. Mendengar hal ini tentu saja Rimuru bingung, karena Archdemon memiliki bawahan Archdemon yang ternyata memiliki bawahan lagi para iblis itu normal di dunia iblis. Nah, di sini Raphael kemudian menjelaskan mengenai hierarki para iblis di dunia iblis. Namun dikarenakan percakapan ini lumayan rumit dan dalam, apalagi kalau ditambah dengan penjelasan yang ada di light novelnya, maka Wong Anime memutuskan untuk membuat video penjelasan lebih jauh mengenai ini di video selanjutnya. Oke, kembali pada para Archdemon yang Diablo manifestasikan di dunia fisik alias dunia tengah ini. Diablo kemudian mengatakan kepada Rimuru kalau iblis ini pada dasarnya memohon dan mengemis meminta untuk mengabdi pada Rimuru setelah Diablo menceritakan kepada mereka tentang betapa hebatnya Rimuru, yang tentu saja Rimuru anggap sebagai omong kosong. Terutama setelah Rimuru melihat Greater Demon babak belur yang ada di hadapannya. Rimuru menjadi semakin yakin kalau Diablo menghajar mereka, dan inilah yang menyebabkan mereka akhirnya mengikuti perkataan Diablo. Tidak lama kemudian, salah satu Archdemon yang berbentuk seperti anak kecil kemudian mulai berbicara. Dirinya mengatakan kalau tuan-tuan mereka memilih untuk mengabdi kepada Rimuru, maka mereka tidak akan banyak protes. Mereka pun satu persatu berlutut kepada Rimuru bersama dengan ratusan iblis di belakang mereka, dan mereka kemudian mengatakan kalau mereka akan menjadi pelayan setia Rimuru mulai sekarang. Melihat hal ini, Rimuru agak ketar-ketir juga dikarenakan Rimuru pada dasarnya mendapatkan ratusan tentara iblis tanpa hampir usaha sama sekali, dan kemudian dirinya bertekad untuk tidak pernah meremehkan Diablo mulai saat itu juga. Setelah bertemu dengan ratusan iblis tersebut, Rimuru kemudian memasuki laboratorium Tempest dan berniat untuk memberikan mereka tubuh fisik menggunakan tubuh golem buatan yang memang Tempest saat ini sedang jadikan proyek utama. Rimuru kemudian mengatakan kalau dirinya mesti cepat dikarenakan tubuh mereka akan segera menguap dari dunia fisik, dan karenanya Rimuru kemudian mendahulukan 3 perempuan iblis Archdemon yang Rimuru temui pertama kali. Dan di tengah proses pemberian tubuh fisik ini, Rimuru kemudian disela oleh para trio Sengklek, Veldora, Dino, dan juga Ramirez. Dengan seenaknya, Rimuru kemudian mengatakan kalau Diablo membawa teman-temannya yang berusia lebih dari 1000 tahun ke Tempest, dan Dino melihat hal ini kemudian mengatakan kalau 1000 tahun tampaknya terlalu sedikit, dan Raphael kemudian mengkoreksi Rimuru dengan mengatakan kalau 1000 tahun itu minimal, dan menurut Raphael kisarannya antara 1000 tahun hingga 30.000 tahun. Ramirez sendiri tampaknya sangat terkejut dengan hal ini. Veldora kemudian mengatakan suatu hal yang agak membela Rimuru, yaitu menanyakan usia kepada perempuan adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Pembelaannya ini meskipun terlihat masuk akal, namun seperti terlihat setengah-setengah dikarenakan seperti yang kita tahu, standar menanyakan usia kepada manusia dengan kepada para iblis adalah sesuatu yang
berbeda jauh. Tidak lama kemudian Rimuru menyadari kalau proses pemberian tubuh fisik hampir selesai. Rimuru dengan keras kemudian mengatakan kalau dirinya akan memberikan mereka nama. Dino melihat hal ini agak tergagap dan ketakutan dan kemudian mengatakan kepada Rimuru untuk jangan menamai mereka sembarangan. Tapi tampaknya Rimuru tidak mendengarkan. Lebih jauh lagi, Veldora dan Ramirez juga kemudian mengatakan kalau Rimuru terbiasa melakukan ini, sehingga Dino seolah tak bisa apa-apa ketika mendengarnya karena dirinya terlihat aneh sendirian. Rimuru pun kemudian berencana untuk menamai mereka dengan pola sama seperti Diablo, karena seperti yang kita tahu, nama Diablo diambil dari nama mobil Lamborghini Diablo, mobil sport eksotis. Dan penamaan pun dimulai satu persatu. Iblis Archdemon berambut putih dirinya namai Testarossa dari Ferrari Testarossa. Archdemon berambut kuning dirinya namai Carrera, diambil dari Porsche 911 Carrera. Sedangkan Archdemon berambut ungu dirinya namai dengan nama Altima, diambil dari GTR Altima. Setelah dinamai, kapsul tempat tubuh mereka pun meledak dan para iblis ini pun kemudian berganti kostum ke baju mereka yang baru. Bagi yang belum tahu, tubuh mereka saat ini pada dasarnya terbuat dari logam adamantite yang dicampur dengan kerangka emas yang kemudian dialiri magic kill nonstop sehingga membentuk jaringan tubuh organik. Ketiga Archdemon ini semuanya kemudian berevolusi menjadi Demon Lord atau Demon Peer. Harap jangan salah artikan Demon Lord ini dengan Demon Lord karena keduanya berbeda. Demon Lord berarti bangsawan iblis, sedangkan Demon Lord berarti raja iblis. Rimuru yang magic kill-nya tersedot hebat kemudian kembali ke wujud slime miliknya. Padahal Raphael sudah mengontrol aliran magic kill-nya supaya tak tersedot habis saat menamai. Ini berarti setidaknya ketika iblis ini setara dengan Diablo ketika dirinya pertama kali dinamai. Selain mereka, para pelayan mereka juga kemudian ikut berevolusi ketika dinamai. Mos, pelayan dari Testarossa, iblis yang memiliki wujud seperti anak kecil, dan juga Veyron, pelayan dari Altima yang memiliki wujud seperti orang tua 50 tahunan, keduanya ikut berevolusi menjadi Demon Lord atau Demon Peer ketika Rimuru namai. Keduanya juga sama seperti Testarossa, Altima, dan Carrera dinamai oleh Rimuru dengan nama mobil sport juga. Begitu pula Chien, Esprit, Zonda, dan juga Venom juga dinamai seperti mobil eksotis tersebut juga. Tidak hanya berhenti di sana, Rimuru juga kemudian menamai lebih lanjut 700 iblis bawahan mereka dan tentara iblis Black Numbers pun terbentuk. Oke, untuk sekarang Wong Anime akan cukupkan saja chapter ini di sini dulu karena chapter ini jauh lebih panjang dari chapter 134 kemarin, dan part 2 dari chapter ini yaitu mengenai kemampuan politik dan juga diplomasi 3 iblis primordial akan Wong Anime buat di video selanjutnya.